Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Cross Hero. Awal cerita bermula dari seorang siswa kelas 3 bernama Takeya Genji yang baru saja pindah ke sekolah khusus pria bernama Susuran. Genji yang merupakan anak dari seorang bos yakuza ternama ini berniat untuk menguasai Susuran. Dia ingin membuktikan kemampuannya kepada ayahnya, dan jika ia berhasil maka ayahnya berjanji akan mewarisi kekuasaannya suatu saat nanti. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena dia harus berhadapan dengan Tamao Serizawa, anak kelas 3 lainnya yang juga berniat menguasai Susuran. Serizawa sendiri memiliki pasukan demi mencapai cita-citanya, yaitu menguasai Susuran. Dan film pun dimulai di mana di sini diperlihatkan Genji yang sedang menetap grafiti yang bertuliskan Serizawa. Lalu dia mengubahnya menjadi nama dirinya. Di ruangan lain sedang diadakan penyambutan siswa baru. Awalnya berjalan lancar sebelum akhirnya terjadi kerusuhan. Tidak lama kemudian kerusuhan terhenti karena datang beberapa anggota yakuza yang ingin mencari Serizawa. Di sini juga terlihat Ken, mantan anak Susuran yang sekarang sudah menjadi seorang anggota yakuza. Namun mereka tidak menemukan Serizawa karena Serizawa saat itu sedang berada di rumah sakit untuk menemani Tokyo. Kembali ke Susuran, di mana Genji terlihat dihadang oleh yakuza karena tidak terima dengan sikap Genji yang seenaknya lewat begitu saja, dan mereka pun bertarung. Namun Genji mengalahkan anggota yakuza tersebut dengan mudahnya. Lalu di sini juga Genji bertemu dengan Serizawa yang baru saja datang dari rumah sakit seorang diri. Tidak lama kemudian datang banyak polisi untuk menjemput Serizawa. Itu dikarenakan Serizawa sudah sering menyebabkan masalah. Di malam harinya Genji pergi ke bar dan bertemu dengan Ruka. Dan di sini Genji terlihat sangat cuek. Walaupun Ruka sudah berusaha untuk mengajaknya berbicara. Nah, dari sinilah awal pertemuan mereka. Ruka adalah seorang penyanyi di bar tersebut. Setelah sampai di rumah, Genji bertemu ayahnya. Dan dia lalu mengatakan pada ayahnya dia akan membuktikan bahwa dirinya bisa lebih baik dari ayahnya. Langkah awal yaitu menjadi pemimpin Susuran. Keesokan harinya di Susuran, Genji menghampiri Serizawa dan berniat menantangnya. Namun Tokyo mengatakan dia harus melawan Rindamen dulu sebelum menantang Serizawa. Di sini juga terlihat Mikami Brother yang datang dan menantang Serizawa. Namun Serizawa mengalahkannya dengan mudah. Lalu saat Genji mencari tahu tentang Rindamen, tiba-tiba saja Rindamen sudah berada di sebelah Genji. Anak-anak lain pada ketakutan dengan keberadaan Rindamen. Di sini Rindamen lalu pergi tanpa bicara apapun. Lalu berlanjut di sore harinya, Ken yang sedang mencari keberadaan Serizawa tidak sengaja bertemu dengan Genji. Disinilah awal pertemanan Genji dan Ken. Di bar, Ken mengatakan cara untuk menguasai Susuran. Diawali dari kelas yang dipimpin oleh Chuta, dan di sini Genji dengan mudah mengalahkan Chuta dan menguasai kelasnya. Di tempat lain, Tokyo menceritakan kepada Serizawa tentang masa kecilnya bersama Genji, di mana dia dan Genji adalah teman dekat. Namun saat ini dia siap untuk mengalahkan Genji demi Serizawa. Di sini Serizawa mengatakan bahwa siapapun lawannya dia akan mengalahkannya. Di malam harinya Genji sedang berada di restoran bersama Chuta dan Ken. Mereka membicarakan bagaimana cara menguasai Susuran. Di sini Chuta mengatakan kelompok-kelompok yang perlu diwaspadai. Dimulai dari Bando dengan geng motornya. Lalu ada trio Obisuka yaitu Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Di sini juga ada Rindamen. Namun Rindamen berada di tingkatan yang berbeda.
Lalu ada Serizawa dengan kelompoknya yang sangat besar dan yang paling dekat dengan puncak susuran. Dia juga memiliki anggota yang kuat, yaitu Tokaji yang dikatakan sebagai otak strategi dari Serizawa. Lalu ada Shoji yang merupakan juara judo. Kemudian Tokyo yang juga teman masa kecil Genji. Dan juga ada Mikami Brother yang baru saja bergabung dengan Serizawa. Kemudian ada Makise yang selalu diajak oleh Serizawa untuk bergabung namun selalu menolak. Walaupun Makise sudah berkali-kali kalah melawan Serizawa. Dan Chuta mengatakan bahwa kelemahan Makise yaitu seorang wanita. Keesokan harinya Genji datang menemui Makise. Di sini Genji membujuk Makise agar bergabung dengannya dengan menawarkan tiket grup kencan. Di malam harinya, Makise datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Tidak lama kemudian datang Ruka dan temannya. Awalnya berjalan lancar, walaupun begitu Makise terlihat sangat gugup. Di sini Genji, Gen, dan Chuta mulai menjalankan rencananya. Namun semua rencananya gagal, karena Makise terlalu bertindak ceroboh. Di sini Ruka pun marah karena tidak menyangka Genji mempermainkan dirinya dan teman-temannya. Lalu Ruka dan temannya memilih pergi. Walaupun rencana sudah gagal total, Makise telah setuju bergabung dengan Genji. Keesokan harinya di susuran terlihat Genji, Chuta, dan Makise yang baru saja bergabung. Di sini Shoji yang melihatnya lalu melaporkannya kepada Serizawa bahwa Makise telah bergabung dengan kelompok Genji. Namun di sini Serizawa tidak begitu khawatir, karena Serizawa merasa mampu untuk mengalahkan mereka semua. Di tempat lain, Genji menemui Isaki. Di sini Isaki mengatakan bahwa hal kotor pun dipakai dalam pertarungan. Lalu Isaki menyuruh pasukannya untuk berhadapan dengan Genji. Di sini Genji menghadapi pasukan Isaki sendirian. Namun dia kelelahan dan pada akhirnya tumbang sebelum dapat bertarung dengan Isaki. Di sini Isaki takjub dengan daya tahan Genji yang pantang menyerah. Di sini Isaki memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Di sore harinya, saat Genji sedang berjalan-jalan bersama Ken, tidak sengaja melihat Ruka yang sedang digoda oleh para preman. Di sini mereka pun menghampiri para preman tersebut. Dan di sini Ken yang sudah mengkhawatirkan kondisi Genji yang sudah babak belur, menyuruh Genji untuk membawa Ruka dan pergi menjauh dari sini. Lalu Genji menyetujuinya dan membawa Ruka pergi menjauh dari lokasi. Di sini Ken lalu mencoba menahan para preman tersebut. Namun karena kalah jumlah, Ken malah babak belur dihajar oleh para preman tersebut. Di malam harinya, Genji menelpon Ken dan menanyakan keadaannya. Di sini Ken mengatakan dia berhasil memukul mundur para preman tersebut. Di sini Genji juga meminta maaf kepada Ruka atas kejadian sebelumnya. Keesokan harinya di susuran, Genji dan teman-temannya merayakan terbentuknya kelompok GPS, di mana Genji sebagai pemimpinnya. Di mana tujuan kelompok tersebut untuk membawa Genji ke puncak susuran, yaitu menjadi pemimpin susuran. Di sini terlihat Serizawa yang agak mulai tertekan atas kehadiran kelompok GPS. Di sini Tokaji yang mendengar kekhawatiran Serizawa lalu mulai merencanakan sesuatu, yaitu diawali dengan menyerang Isaki bersama pasukannya. Di sini Isaki tak berdaya. Tidak lama kemudian, Genji dan temannya melihat Isaki yang sudah babak belur. Di sini Genji yang dipenuhi rasa amarah ingin membalaskan dendam kepada Serizawa. Namun dihadang oleh Makise yang mengatakan bahwa saat ini GPS kalah jumlah dan akan membawa kekalahan. Keesokan harinya di susuran, Genji terlihat mengamuk dan menghajar orang-orang dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Di sini Makise juga terlihat berusaha untuk menghentikan amukan Genji.
Lalu Genji mendengar kabar bahwa Chuta dihajar oleh kelompok Tokaji, merasa tambah sangat emosi. Di sini Makishi yang tidak setuju dengan sikap Genji yang terlalu arogan memilih untuk mengundurkan diri. Di malam harinya Genji mendatangi Ken dan mengatakan bahwa terjadi banyak masalah belakangan ini. Dan Genji tidak mampu untuk menjaga kelompoknya. Namun di sini Ken menyemangati Genji agar tidak menyerah untuk meraih tujuannya, yaitu berada di puncak susuran. Di sini Genji mengatakan bahwa dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia mampu untuk mencapai puncak. Dan juga mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pemimpin kelompok Yakuza, Ryusekai. Di tempat lain terlihat Tokaji sedang berbincang dengan anggota kelompok Serizawa lainnya mengenai masalah GPS dan rencana dia untuk memecah belah agar semakin melemah. Rencana ini ia lakukan tanpa sepengetahuan Serizawa. Lalu di sini terlihat Bando yang mendatangi Tokaji. Di sini Tokaji meminta bantuan Bando untuk menculik Ruka. Keesokan harinya Genji mendatangi Makishi dan meminta agar Makishi kembali bergabung dengannya. Di sini Makishi langsung menyetujuinya. Di tempat lain Ken bertemu dengan bosnya. Dan bosnya menyuruh Ken untuk membunuh Genji yang tak lain adalah anak dari pesaingnya. Di sini Ken merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh bosnya. Dan itu akan memicu peperangan yang lebih besar. Lalu di sore harinya Ken menemui Genji. Lalu tidak lama kemudian Serizawa datang dan memberitahu tentang keadaan yang dialami Tokyo. Di sini Ken merasa iri dengan kehidupan Genji yang dianggapnya sempurna karena bisa bebas di susuran. Di sini Ken menyesali kehidupannya yang sangat menyedihkan. Dan juga Ken menyemangati Genji untuk menjadi yang terbaik. Kemudian Ken mendatangi kediaman Genji dan bertemu dengan ayah Genji. Di sini Ken mengatakan bahwa bosnya telah memerintahkan dia untuk membunuh Genji. Namun dia tak sanggup melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Di sini Ken juga memberikan surat kepada ayah Genji untuk diberikan kepada Genji. Karena Ken tidak sanggup memberikannya langsung. Lalu keesokan harinya Genji menerima telepon dari Ruka dan mendengar kabar dari Ruka bahwa dirinya diculik oleh Bando. Lalu di sini Genji dan kelompoknya melakukan penyerangan ke markas Bando. Lalu pertempuran tak terhindarkan terjadi. Tidak lama kemudian pertarungan dihentikan oleh Bando. Dan Bando mengatakan bahwa yang melakukan rencana ini adalah kelompok Serizawa. Di sini Bando juga memberitahu tempat Ruka ditahan. Lalu Genji pergi menyelamatkannya. Di sini juga terlihat Serizawa dan kelompoknya. Di sini Serizawa terlihat marah atas apa yang dilakukan oleh Tokaji. Lalu di sini Genji juga menyatakan perang terhadap kubu Serizawa. Sesampainya di rumah, ayahnya memberikan surat dari Ken yang dititipkan kepadanya dan mengatakan bahwa Ken telah menentang perintah bosnya untuk membunuh Genji. Di sini juga Ken berpesan agar Genji meneruskan mimpinya, yaitu dengan menjadi yang terbaik di susuran. Keesokan harinya tibalah pertarungan yang dijanjikan. Genji datang bersama pasukannya. Dan di sini Serizawa bersama pasukannya sudah menunggu di lapangan. Di waktu yang bersamaan Tokyo akan menjalani operasi. Lalu mereka pun memulai pertarungannya. Di awal pertarungan terlihat kedua kelompok saling melancarkan pukulan. Namun kelompok Genji yang kalah jumlah hampir terdesak dan kalah. Kemudian tiba-tiba saja Bando dan kelompoknya datang dan membantu Genji bertarung mengalahkan kelompok Serizawa yang menang jumlah. Di akhirnya dimulai pertarungan antara Genji dan Serizawa. Mereka seimbang dan saling melancarkan pukulan. Namun di akhir Genji memenangkan pertempuran. Itu dikarenakan daya tahan tubuh Genji yang lebih kuat dari Serizawa. Lalu di sini Serizawa juga mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Tokyo sudah berhasil melalui operasinya dengan selamat.